Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini digunakan sebagai bulan yang untuk berpuasa, dan juga pada bulan ini pula Al-Qur'an diturunkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Pemirsa, sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib atau saatnya berbuka puasa, pada sore hari ini kita akan menyimak dialog Ramadan yang bertempat di Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember dengan Ustadz Abdullah Samsul Arifin atau yang akrab disapa dengan Gus Aap, dengan tema dialog Ramadan pada sore hari ini yaitu hakikat ibadah puasa. Dan bagi Anda pemirsa yang tidak dapat bergabung bersama kami di Masjid Jami pada sore hari ini, Anda bisa menyimak melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Langsung saja pemirsa, kita simak dialog Ramadan selengkapnya. Maka kalian akan sehat. Apalagi ya, bagi yang mengidap penyakit yang memang fluktuasinya itu sangat ditentukan oleh pola makan. Oh gitu. Jadi seperti diabetes dan lain sebagainya, maka dalam kondisi puasa pasti itu akan lebih baik kondisinya. Berarti orang kalau misalnya sakit mah itu bukan alasan kemudian tidak puasa. Maka di situ juga ada teknik-teknik tertentu bagi orang yang memang mengidap penyakit mah, untuk kemudian bagaimana tekniknya yang harus dilakukan pada saat dia puasa. Oh, gitu. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini secara medik sudah pernah dibuktikan, Kiai? Betul. Jadi karena memang organ tubuh kita ini kan tidak selamanya itu harus melakukan Aktivitas. Iya, aktivitas pengunyahan, kemudian melaksanakan menggiling terhadap asupan nutrisi yang akan dijadikan sebagai penguat dalam fisik dan tubuh manusia. Maka ada kalanya harus diistirahatkan untuk kemudian mencapai pola kerja yang lebih maksimal. Juga ada disebutkan kan dalam satu riwayat itu, kalau perut ini adalah tempatnya penyakit, sementara al-himyah, jadi untuk diet atau meninggalkan makan itu dalam pola-pola waktu-waktu tertentu adalah pengobatan daripada penyakit itu. Al-Maidah Batuda. Iya. Iya. Baik, hari ini kita akan masuk pada bahasan Kiai ya, yang kita kemarin sudah selesai membahas hakikat ibadah puasa. Nah, sekarang tingkatan ibadah puasa. Baik, tingkatan ibadah puasa sebagaimana diklasifikasikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah ta'ala alaihi, itu ada 3. Yang pertama adalah saumul umum. Apa itu saumul umum? Puasanya orang kebanyakan. Apa itu puasanya orang kebanyakan? Puasa yang hanya sekedar menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak menyalurkan kebutuhan biologis. Ini puasanya orang kebanyakan. Puasa dalam tingkatan seperti ini memang telah menggugurkan kewajiban. Artinya kita sudah tidak punya hutang, tanggungan dari syarak sudah selesai. Tetapi hikmah daripada ibadah puasa yang kita lakukan tidak kena dalam kehidupan nyata. Karena hanya sekedar tidak makan, tidak minum, dan tidak menyalurkan kebutuhan biologis. Nah, seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwasanya di dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilakukan kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena puasanya tidak mampu untuk membentuk karakter pribadi-pribadi yang bertakwa, yang menjadikan ia lebih baik daripada proses sebelumnya. Ini puasa orang kebanyakan. Tentu puasa yang seperti ini harus ditingkatkan setiap saat kita melaksanakan puasa. Tingkatan yang kedua yang disebut dengan saumul khusus, puasanya orang-orang tertentu, orang-orang yang istimewa. Apa itu saumul khusus? Tidak hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi kaffu jami'il jawarih anid dzunubi wal asam, anil ma'asi wal dzunubi wal asam. Jadi menjaga seluruh anggota tubuh kita dari dosa dan dari kemaksiatan. Jadi yang puasa bukan hanya, mohon maaf,
mulut kita dari makan dan dari minum, dan kemaluan kita dari kebutuhan penyaluran kebutuhan biologis. Tetapi yang puasa seluruh anggota tubuh kita. Mata kita berpuasa, anin nadhri bi syahwatin, an nadhril muharramat, melihat sesuatu yang bisa menggairahkan dan menimbulkan syahwat, dan melihat segala sesuatu yang diharamkan. Telinga kita juga harus berpuasa dari mendengarkan hal yang tidak baik. Lisan kita juga berpuasa dari ucapan-ucapan yang tidak benar, apalagi dusta, sumpah palsu, mengadu domba, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, man lam yada' qaula zur falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang jelek, perkataan yang fitnah, perkataan yang kotor, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memerintahkan orang itu tidak makan dan tidak minum. Jadi bukan itu maksudnya. Maka lisan kita juga harus berpuasa, termasuk tangan dan kaki kita. Jadi semua anggota tubuh kita ini berpuasa anid dzunubi wal ma'asi wal asam, dari segala dosa, dari kemaksiatan dan dari kesalahan-kesalahan dan dari pelanggaran-pelanggaran. Sehingga puasa kita lebih berada pada puasa yang total. Jadi mata kita puasa, telinga kita puasa dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan tingkatan yang kedua, saumul khusus. Kemudian yang ketiga adalah saumu khususil khusus, tingkatan yang super istimewa atau sangat istimewa. Lebih istimewa lagi, lebih khusus lagi. Nah, ini adalah tingkatan di mana kita tidak diharuskan untuk berada pada posisi ini, karena ini hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba tertentu. Berarti karunia itu. Karunia, mauhibah. Nah, apa ini saumu khususil khusus ini? Memuasakan bukan hanya lisan kita, mulut kita dari makan, minum dan menyalurkan kebutuhan biologis, bukan hanya menghindarkan anggota tubuh kita yang zahir dari dosa, kemaksiatan dan pelanggaran, tapi sekaligus juga puasanya hati dari berpaling. Ya, puasanya hati dari berpaling dari Allah sekejap pun. Terfatain. Artinya hati ini berpuasa dari yang lain, yang ada dalam hati hanyalah Allah. Nah, ini mauhibah, karunia yang memang Allah berikan pada orang-orang tertentu pada puasa saumi khususil khusus gitu. Ya, baik begitu. Bagi Anda yang tidak bisa menonton atau menyaksikan siaran di Jember 1 TV, bisa menggunakan streaming, yaitu di www.jember1tv.co.id. Ya, nanti ada tulisan live streaming Jember 1 TV gitu. Iya, oh gitu ya. Iya, ini kalau sudah dibuka ini. Iya, ya. Baik, Kiai. Ini ada pertanyaan yang menarik sebelum kita berikan kepada yang hadir di sini, Kiai. Iya. Ini dari Basofi Ali, orangnya ada enggak? Saudara Basofi Ali. Ya. Ini alamatnya di Bangka Sumbersari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak beredar di media sosial hari-hari ini bahwa niat puasa haram hukumnya. Cek kereng ini. Maksudnya apa kok niat puasa haram? Dan tidak ada tuntunannya. Niat puasa nawaitu sama gadin dan seterusnya itu haram. Mohon dijelaskan Ustadz, bagaimana yang benar, karena masyarakat kita menggunakan niat tersebut setelah sholat taraweh. Iya, itu mungkin maksudnya dibacakan bareng-bareng seperti itu. Iya. Jadi begini. Sana larinya itu. Kita harus memahami apa itu yang disebut niat sebenarnya. Niat itu definisinya kalau dalam rumusan Imam Syafi'i adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja untuk melakukan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Jadi kalau kita tadi jam 2 kemudian jam jam 2 siang. Oh, jam 2 siang. Iya, berencana asar akan sholat di Masjid Jami Al-Baitul Amin, itu namanya adalah qasdu. Bermaksud. Ya, bermaksud saja, qasdu. Kalau sudah nyampe di Masjid Baitul Amin tapi sholat belum dilaksanakan, itu sudah sebentar lagi saya akan sholat, sudah wudhu dan sebagainya, sudah azam. Begitu Allahu Akbar, jadi dalam hatinya menyebut, saya berniat melaksanakan sholat asar 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala di Masjid Baitul Amin, maka itulah yang disebut niat. Jadi niat itu bersamaan dengan pekerjaannya secara umum begitu. Nah, apa perlunya niat? Niat ini membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah, dan membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Panjenengan berada di tempat ini, apakah iktikaf atau tidak, itu yang menentukan niat.
Jadi kalau kita nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunatan lillahi taala, sudah dapat pahalanya i'tikaf. Iya. Bisa masuk di sini kita beriktikaf. Kalau tidak niat, ya kita hanya diam saja di masjid. Seperti itu. Kemudian membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Antara orang mutih, pati geni dengan orang puasa, yang membedakan ya niat. Iya, iya. Jadi ada orang memang menghindar tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak niat, maka apa yang dilakukan tidak bernilai ibadah. Atau Anda diet karena memang besok mau operasi. Iya, iya. Padahal itu waktunya adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak akan bernilai puasa kalau tidak diniati untuk puasa. Maka niat itulah yang membedakan. Apa dasar daripada niat? Ada dalam satu hadis riwayat Umar ibn al-Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila Allah wa rasuli, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaiha. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Dari hadis ini yang menyatakan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kemudian muncul satu kaidah yang menyatakan al-umur bimaqasidiha. Jadi segala persoalan itu, segala urusan itu tergantung daripada tujuannya. Maka niat itu menjadi rukun dalam setiap ibadah badaniyah agar bisa dibedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Dengan demikian, puasa sebagai bagian daripada ibadah badaniyah memerlukan niat. Sehingga di dalam puasa itu niat menjadi salah satu rukun di dalam puasa selain imsak. Jadi puasa itu rukunnya satu niat, dua imsak. Imsak itu adalah mencegah diri dari hal yang membatalkan. Nah, kemudian bagaimana dengan definisi niat itu dalam konteks puasa? Padahal yang dikatakan niat itu adalah muqtarinan bi fi'lihi. Khusus dalam puasa ini ada pengecualian. Kenapa? Karena sulitnya seseorang menepati niat persis dengan keluarnya fajar. Maka niat itu diberlakukan sejak terbenamnya matahari pada malam harinya sebelumnya. Sudah boleh ya? Iya. Jadi kalau kita akan berpuasa besok, niatnya sudah boleh dilakukan sejak terbenamnya matahari sebentar lagi untuk puasa besok. Yang puasa hari ini berarti niatnya dari terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar. Kalau fajar sudah keluar, kita belum niat, berarti kita tidak dihitung karena tidak dibermalamkan niatnya itu. Tidak di maksudnya tabyitun niyat itu memberlakukan niat iqa'un niyati lailan. Jadi menjatuhkan niat itu pada waktu malam begitu. Maka dari itu niat itu intinya ada dalam hati. Mungkin yang dimaksud karena dilafadzkan. Nah, at-talaffudu biha sunnatun. Melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Untuk apa? Liyusa'ida al-lisanul qalbah. Agar supaya lisan itu membantu hati, membimbing hati. Hakikat niat itu tidak bisa dicontohkan kalau nggak diucapkan, karena itu dikerentek. Kalau dikerentek kan nggak bisa disampaikan. Pencontohannya kan disampaikan lewat lisan. Maka ketika saya menyatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala, itu hakikat niatnya bukan yang saya ucapkan, tapi hakikat niatnya apa yang dikerentek di dalam hati. Saya berniat berpuasa untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat berpuasa besok untuk melaksanakan kewajiban bulan Ramadan. Itu yang sebetulnya disebut dengan niat. Sementara mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Nah, kesunatan itu dari mana? Dalilnya dari kias kepada niatnya haji yang dilafadzkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Labbaika hajjan, labbaika umratan, itu dilafadzkan oleh Rasulullah. Jadi seluruh niat itu dalam pandangan ulama Syafi'iyah itu dianjurkan untuk diucapkan dengan lisan agar lisan ini menuntun hati supaya lebih mantap. Seperti itu. Lah kalau di dalam takbiratul ihram dalam sholat nggak bisa dilaksanakan bebarengan, maka niat itu lafadznya diucapkan sebelum masuk ke sholat. Ketika sholat kan lisan kita membaca takbir Allahu Akbar, hati kita berniat. Sebetulnya yang dibaca sebelumnya itu belum masuk ke sholat, itu adalah untuk menuntun biar supaya yang dikerentek di hati itu betul-betul pas sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Jadi misalkan kita menjadi imam di dalam sholat Jumat, itu wajib berniat jadi imam. Kalau imamnya tidak berniat itu tidak sah. Kalau sholat biasa
Imam tidak berniat jadi imam itu sah, hanya tidak mendapat pahalanya jamaah. Tapi kalau makmum, Kalau makmum wajib. Kalau iya. makmum tidak berniat berarti sholatnya ikut-ikutan. Ya, kalau tidak niat iktidak. Tapi kalau sholat Jumat wajib, makanya dimantapkan dulu, takut lupa. Sholli fardal Jum'ati raka'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baru yang di hati itu, yang di kerantek itu sama dengan apa yang diucapkan di lisan yang sudah dituntun tadi. ketika takbir. Ketika takbir. Ya. Nah, untuk puasa bisa dilaksanakan dari sebelumnya. Kenapa? Karena sulitnya kalau betul-betul bebarengan dilaksanakan pada saat terbenamnya, terbitnya fajar. Khawatir terketas ya. Ya, bisa jadi nanti pada terbitnya fajar kita tertidur atau terlupa atau apa gitu. Laksanakan aja sebelumnya begitu. Baik, ini mungkin dari kalangan yang apa ya, yang terlalu tekstual. Iya. Sehingga ketika Nabi itu tidak mencontohkan nawaitu sama gadin ya, maka yang prinsip jadi hilang. Nah, Betul. kalau gitu maka sama dengan kita di sini bisa dihukumi haram. Karena Nabi tidak pernah ada diagram zaman Nabi, ya enggak? Apalagi pakai Jember 1 TV gitu. Iya, pakai RRI lagi. Pakai ya. RRI di syuting. Baik, jadi itu enggak benar ya. Makanya baguslah saudara bertanya kepada kami sehingga Iya, kan tadi malam saya menyampaikan kadang-kadang orang itu takut lupa sampai dijadikan pujian. Ya enggak apa-apa, itu kan untuk menguatkan saja. Sampai dibaca sebelum sholat itu. Sebelum tarawih. Pujian haram lagi nanti. Ada pujian haram lagi. Kalau gitu. Hal itu kan tidak masuk kepada intisari daripada ibadah sholat yang dilaksanakan. Baik, silakan dari panjenengan yang mau bertanya, monggo. Saya berikan kesempatan kepada para jamaah yang hadir di sini untuk bertanya. Ada enggak? Tidak ada. Kalau gitu silakan yang di rumah ditelepon 336652. Ini Kiai. Masih terbuka. Nah, Ya. ini sudah kadung masuk teleponnya, kasihan Terima telepon dulu baru pulsanya kemudian. setelah habis tuh. Silakan masuk, nggih. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saya Cilodakon. Kiai Mahrus Ali. Oh, alhamdulillah. Pada beres. Sehat. Alhamdulillah iki. Saya ras mana? Kiai Mahrus Ali. Oh, harus saling iki. Eki. Iki ya tore. Langsung saja Pak Yai. Alhamdulillah. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan oleh kita bahwa pada bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran Ya. kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli ala. Allahumma shalli alaihi. yang jumlahnya 114, ada yang mengatakan 113 surah Iya. dan 6.666 ayat. Enggak benar itu, enggak benar. Dan diturunkan kitab ini dengan secara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit. Pertanyaannya di sini Pak Yai, diansur sampai berapa tahunkah atau berapa bulankah dan berapa harikah kitab Al-Quran sampai Al-Quran ini menjadi lengkap Yai? Yang nomor satu Yai. Iya. Yang nomor dua, pada bulan Ramadan khususnya pada 10 hari yang terakhir, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal yang baik. Iya. Karena pada waktu itu terdapat satu malam yang sangat mulia, maksud saya. Yang malam itu tadi melebihi 1000 bulan. Satu malam di mana ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba pahalanya akan Lipat gandakan. Berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus kali lipat. Demikian apa yang dimaksud malam Lailatul Qadar? Pertanyaannya. Iya. Terima kasih Pak Yai. Iya, sama-sama. Maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dalam 2 tahap. At-tanazzul awal, 2 tahap dulu. At-tanazzul awal tahap pertama minal lauhil mahfud ila sama'id dunya, dari lauh mahfud ke langit dunia, jumlatan wahidatan. Diturunkan sekaligus. Ya. Kapan itu? Itulah yang disebut turunnya Al-Qur'an di malam Qadar di bulan Ramadan. Ada 3 ayat yang berbicara ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Ad-Dukhan ayat 2. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi 3 ayat ini bukanlah pertentangan, tetapi bisa kita himpun jadi satu. Apa kesimpulan yang dapat diambil?
Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, yang malam Qadar itu disifati dengan malam yang diberkati, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Yang mana yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah at-tanazzul awal, turunnya Al-Quran tahap pertama, yaitu minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Kemudian turunnya Al-Quran tahap kedua, minas sama'id dunya ila fuadin nabi, dari langit dunia kepada Rasulullah. Ini yang tadi ditanyakan ke Mahrus. Munajjaman nahwa thalathin wa isrina sanatan, diangsur kurang lebih 23 tahun. Tepatnya adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama disebut dengan fase Makkah. Fase Makkah itu lamanya adalah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Ini yang disebut dengan fase Makkah, 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Kemudian fase Madinah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Maka kalau dijumlah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari dengan 9 tahun, 9 bulan, 9 hari akan ketemu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini kalau kita hitung pasti didasarkan pada penerimaan wahyu pertama pada saat Rasulullah bertahanus di Gua Hira sampai pelaksanaan haji wada. Pelaksanaan haji wada di Arafah, ya? Iya, di Arafah, walaupun terjadi perbedaan pendapat. Yang diturunkan pada saat pelaksanaan haji wada itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ada yang menyatakan tidak mungkin dari syahri Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah sampai Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, itu tidak ada wahyu yang turun. Maka yang dimaksud turun terakhir pada saat haji wada al-yauma akmaltu itu adalah tidak lain ayat Al-Quran yang berbicara persoalan hukum dan deklarasi kesempurnaan syariat yang telah disampaikan pada Rasulullah. Sementara yang turun betul-betul terakhir yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Jadi surat yang wattaqu yauman turja'una insyaallah surat Al-Maidah. Jadi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, ya, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ini persis suratnya. Kalau yang tadi al-yauma akmaltu itu yang Al-Maidah, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, ini yang paling populer yang disampaikan dengan apa namanya? Yang turun apa namanya? Surat yang turun terakhir. Sementara yang disampaikan para ulama yang menjelang Rasulullah wafat, nah ini wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, bukan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, maaf, salah, bukan ini, sebentar, ini bisa dicek di sini. Wattaqu yauman, nah ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Maaf, surat Al-Baqarah ayat 281. Yang Al-Maidah itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, disinilah kemudian kalau kita hitung akan ketemu pada angka-angka seperti itu. Salah satunya yang menyampaikan ini adalah Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi yang banyak hanya menyampaikan kurang lebih 23 tahun begitu saja. Tapi tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan membagi fase Makkah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari dan fase Madinah 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Itu salah satunya yang menyampaikan Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, juga disampaikan oleh Abdul Azim Az-Zarqani di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Kemudian yang kedua tadi, sementara kita break dulu, ya. Masih ada yang mau lewat, bersabar dulu, monggo silakan. Di sini ada beberapa pengertian.
Kata qadar itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah maknanya sesak. Sesak. Kenapa bermakna sesak? Karena berdesakannya malaikat yang turun ke bumi pada malam itu. Ya, sesak. Jadi disebut sesak itu jandeng maturana selak. Selak. Jadi bersesaan, sesak, berdesak-desakan. Berdesak-desakan, sesak, selak. Jadi di situ contohnya seperti di dalam firman Allah tentang masalah rezeki misalkan. Di situ disebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ini dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra. Jadi disebutkan di situ insya Allah kalau tidak salah ini sekitar ayat 27 atau 28 ya. Jadi di belakangnya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira itu ayat 24. Ya, saya kalau ditanya ayatnya berapa cuma kadang-kadang bagi nomornya ayatnya. Jadi di situ maknanya wa yaqdir itu adalah sempit. Jadi sela. Jadi innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Allah menjembarkan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan. Jadi masalah menyempitkan. Jadi makna Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena di dunia ini berdesak-desakan malaikat yang turun. Yang kedua ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Karena qadar itu artinya adalah mulia. Contohnya wa ma qadarullah haqqa qadrihi dalam Al-Qur'an. Dan mereka tidak memuliakan Allah sesungguh-sungguhnya pemuliaan yang semestinya kepada Allah. Maka Lailatul Qadar itu diartikan malam yang mulia. Kenapa? Karena malam ini dipilih oleh Allah sebagai malam yang apabila ada orang beribadah lebih daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahrin. Dan yang ketiga, qadar itu diartikan juga dengan malam penentuan, kepastian, ketentuan. Jadi kita kenal ada istilah qada dan qadar. Jadi qadar itu juga takdir. Kata takdir itu adalah kepastian atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Karena pada malam itu Allah menetapkan apa yang akan terjadi kepada hambanya selama 1 tahun ke depan. Itu yang diturunkan situ. Termasuk pada malam itu Allah sudah menginformasikan secara global tentang ayat Al-Qur'an yang akan diturunkan 1 tahun ke depan. Maka di situ malam penetapan, malam ketentuan. Nah, adapun kemudian yang menyatakan kalau di malam itu beribadah lebih daripada 1000 bulan itu tidak lain adalah Al-Qur'an sendiri yang menyebutkan di dalam surah Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Kenapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Jadi ini yang disebut dengan hakikat Lailatul Qadar. Jadi malam yang ditentukan oleh Allah, di mana Allah menetapkan perjalanan kehidupan umat manusia dalam 1 tahun, menetapkan ayat Al-Quran yang akan diturunkan selama 1 tahun itu dalam masa berangsur-angsur itu, dan Allah memberikan bonus kemuliaan ibadah dengan ibadah setara 1000 bulan, yaitu panjangnya waktu yang belum tentu manusia itu bisa mencapainya. Setara dengan kalau kita konversi adalah 82 tahun. Baik, ada masalah lagi ya? Iya. Kalau misalnya kita lihat bumi ini kan bulat. Betul. Ya? Di sini siang, mungkin Betul. di Eropa di Amerika malam. Lalu gimana kaitannya Iya. dengan Lailatul Qadar ini kalau dikaitkan dengan fisik Lailah ini? Iya. Jadi sebetulnya tetap malam, artinya ada yang memahami bahwa Lailatul Qadar itu tidak harus diartikan dengan sesuatu yang bersifat fisik, plek-plek itu ya. Tetapi itu lebih bersifat makna. Artinya turunnya pencerahan kepada seseorang di bulan Ramadan setelah ia menyambutnya dan merindukan serta berupaya untuk bertemu dengan persiapan yang matang dari awal Ramadan, yang pencerahan itu kalau datang kepada diri seseorang yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah akan menjadikan jalannya menuju Allah itu lapang, jalan kehidupannya menjadi tenang dan tentram, serta dia akan mendapatkan jaminan kedamaian bagi dirinya dan bagi siapapun yang berada di sampingnya. Bahkan kedamaian yang ada bukan hanya sampai kepada fajar dalam pengertian pada malam itu, tapi sampai berakhirnya fajar kehidupannya di dunia. Itu hatta matla'il fajar. Dan siapapun yang malam hari itu beribadah kepada Allah atau beramal kebaikan, maka orang itu mendapatkan fadilah ini. Betul. Jadi siapapun itu pada malam itu, maka ketika berbicara malam, ya malam itu memang fadilah yang digariskan. Oleh karena itu mencari Lailatul Qadar itu sebetulnya saya bukan tidak sepakat dengan kemudian pada hitungan-hitungan tertentu ya, yang kemudian dengan angka-angka tertentu ada yang menyampaikan para ulama
kalau berpuasa mulai malam ini nanti Lailatul Qadar diperkirakan jatuh pada hari ini tanggal sekian, atau karuan seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal kalau Lailatul Qadar itu hanya ada pada malam 27 Ramadan. Sehingga kalau di Mekah itu 27 Ramadan sudah luar biasa, penuhnya itu sudah tidak karu-karuan. Imam Syafi'i menyatakan sebulan Ramadan itu memungkinkan untuk terjadinya Lailatul Qadar. Sebulan Ramadan. Yang paling bisa diharapkan adalah Asrul Awakhir. Dari Asrul Awakhir malam-malam ganjil. Dan malam ganjil itu 21, 23. Maka kalau bagi saya, bagaimana cara mengincar Lailatul Qadar? Kalau kemudian hanya ditunggu pada tanggal 27 tapi tidak dilakukan persiapan dari awal, maka ini terasa ada yang kurang dari proses untuk mencarinya. Sehingga kalau memang kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tidak usah ngitung, tidak usah bagaimana, sisakan waktu dari sahur sampai subuh kita terbangun, dari sahur sampai subuh matla'il fajar, setiap malam dari malam pertama sampai malam terakhir, terlepas nanti ngitung genap ganjilnya bisa jadi keliru, tapi karena kita tunggu setiap malam, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Makanya di Masjid Baitul Amin tidak hanya sebulan, 10 hari sebelumnya sudah dipersiapkan sampai sebulan terakhir. Jadi seumpama nanti kalau kebetulan puasanya betul-betul Senin, apalagi misalkan Selasa, kan sama-sama memungkinkan untuk itu keselip dan lain sebagainya. Makanya lakukan persiapannya 10 hari sebelumnya, sambut Ramadan. Kalau itu di akhir, berarti persiapannya sudah matang. Ibarat kita akan kedatangan tamu agung, maka tamu yang akan datang itu tidak akan menyapa semua orang yang ada, tapi yang disapa yang sudah mempersiapkan kehadirannya, yang sempat menghubungi, yang menjemput. Jadi menjemputnya ya tiap malam itu, kenapa ada di akhir? Maka saya sendiri secara pribadi lebih memilih Lailatul Qadar itu dipahami dalam kerangka makna. Jadi benih pas demak kelenger itu datangnya Lailatul Qadar tepukan malam itu misalkan, karena itu kan pengertian secara fisik. Maka tatkala Lailatul Qadar itu diartikan pengertiannya secara fisik, akan mengalami berbagai problem. Di sini malam, di Amerika masih siang, berarti di sini terjadi Lailatul Qadar, di Amerika masih besoknya lah, atau nantinya lagi, atau terus seperti itulah. Ini kan ada problem-problem teologis yang harus diselesaikan. Maka ketika dipahami sebagai sesuatu yang berupa nilai, kerangka makna, bahwa itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang kemudian akan mendapatkan pencerahan, sehingga terbuka lapang baginya jalan menuju Allah yang akan membawa pada kedamaian dan keselamatan, bukan hanya pada dirinya, orang-orang di sekitarnya, bukan hanya pada esok harinya, tapi sampai berakhirnya kehidupan di dunia. Maka dengan pengertian seperti itu, tidak usah diincar pada malam tertentu, tapi tunggu setiap malam, pasti di antara satu malam itu ada Lailatul Qadar. Nah kalau gitu dimulai dengan H-10 ya Ki. Iya. Ini di Al Baitul Amin jam 1 malam Ramadan itu kita sudah qiyamul lail. Iya. Jam 1 malam qiyamul lail sampai menjelang subuh. Dan khusus untuk tahun ini Kiai, Iya. itu kita tambah dengan gantinya tawitir ya. Kita ganti dengan sholat hajat. Mohon kepada Allah agar bangsa kita ini diberi yang selama ini terpecah belah ya, dan itu apa? Dihimpun lagi, disatukan lagi, dilunakkan terjadi rekonsiliasi. lagi. Jadi tidak hanya berpikir pribadi kelompok Iya. dan golongan, tapi berpikir untuk keselamatan bangsa dan negara. Itu tiap malam kita laksanakan. Alhamdulillah. Moga panjenengan yang berkenan ya. Nanti malam sampai Ramadan, insya Allah akan dapatlah kita ini. Iya, pokoknya tiap malam pasti ketemu sudah gitu loh. Daripada ngincer pas meleset ya. Iya. Baik, monggo silakan. Sudah Mas masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adam dari Jalan Mawar. Adam ya. 3. Adam Bapak kita. Oh. Iya. Monggo silakan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Iya. Pertanyaannya satu, cuma Iya. Ustadz. Jadi Ya, ini yang agak terkait dekat dengan mic-nya yang agak dekat. Jadi ini terkait dengan hubungan ya Ustadz. Apabila ada anak laki-laki yang lahir dari hasil perzinahan, maka anak itu dinasabkan kepada siapa? Iya. Apakah tetap kepada ayah kandung atau ibu kandung? Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Anak yang dilahirkan dari perzinahan itu hanya berhubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya, sehingga dengan bapak biologisnya itu tidak ada hubungan, kecuali si bapak itu menikahi ibunya. Jadi begini, ada si A berzinah dengan B, kemudian si B ini hamil. Kalau si A itu menikah dengan si B, maka ditafsil. Apabila masa pernikahan dengan kelahiran itu terjadi jarak
6 bulan walahdota ini dan lebih sedikit, apa 6 bulan 10 jam, 6 bulan 5 jam misalkan walahdota ini, yang dimaksud di sini adalah lahdotun lil jima' walahdotun lil wilad. Jadi satu waktu yang diperlukan untuk berkumpul, satu waktu yang diperlukan untuk melahirkan. Maka anak itu bisa iltihaq, bisa bernasab kepada bapak yang melahirkan. Oleh karena itu, ketika ada seseorang berzina dengan seorang perempuan, kemudian perempuan itu hamil dan dia langsung menikahi, dan masa pernikahan dengan kelahiran ada waktu 7 bulan, ada waktu 6 bulan setengah, maka anak itu bisa bernasab. Bisa bernasab. Baik yang menikahi itu memang yang betul-betul menghamili, atau orang lain pun bisa. Jadi misalkan ada si Alek berzina dengan Maria misalkan, kemudian Maria hamil, yang menikahi Maria namanya Herman misalkan, Herman kawin dengan Maria. Antara pernikahan Herman dengan Maria ada jeda waktu 7 bulan, maka anak itu bisa bernasab ke Herman walaupun bukan Herman yang menghamili, tetapi nasab syar'annya begitu. Secara biologis tidak memang, tapi syar'annya begitu. Tapi kalau masa pernikahan tidak sampai 6 bulan ke kelahiran, maka tidak bisa bernasab, nasabnya hanya kepada ibunya. Demikian pula kalau si perempuan yang hamil itu tetap tidak dinikahi oleh yang menghamilinya, maka tidak bisa bernasab. Seandainya lahir perempuan pun, maka boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Boleh dinikahi, karena tidak ada perhubungan secara syarak. Secara syarak ya. Iya, secara syarak. Ini di dalam fikih seperti itu. Kasus Kiai, Iya. ada orang waktu itu didatangkan di satu TV. Iya. Ini katanya anaknya jin. Jadi bapaknya itu jin, ibunya itu manusia biasa. Tapi dia hidup walaupun secara fisik itu tidak sempurna. Iya. Itu gimana kalau gitu? Kalau memang betul-betul tidak ada kebohongan dari situ, ya dia hitungannya secara fikih ya nasabnya hanya dengan ibu. Karena kita tidak bisa menghitung bagaimana posisi jin itu. Dan dia kan bukan anak zina ya. Bukan, kalau memang betul-betul seperti itu, takutnya kan kayak ngaco-ngaco. Jadi ada perempuan hamil, dia tanya Aki, siapa sih ngandungin? Boleh nggak cerita nama Maryam? Sepul ban malaikat. Ya. Bah, malaikat apa setan? Oh iya setan. Setan sini mas, setan gundul. Gundul apa? Gundul cetak kau nyatong kelon kayak gitu. Jadi kalau memang itu betul-betul ada, karena memang kehendak Allah. Jadi secara fitrah kemanusiaan dan al-ada al-basyariyah, dalam adat kemanusiaan, seseorang itu melakukan terjadinya reproduksi itu setelah adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka adat kemanusiaan kan menjadi tidak berlaku. Ketika Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk memberitakan kepada Maryam kalau Maryam akan melahirkan, Maryam menyampaikan, "Anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar." Bagaimana mungkin saya bisa punya anak, saya tidak pernah disentuh orang. Lah begitulah Allah menghendaki, maka ditiuplah oleh malaikat, hamillah Maryam melahirkan. Jadi kalau sekarang ada kasus memang betul-betul steril, dia tidak terjadi seperti itu, ya bisa dihitung. Karena memang ketika sudah berbicara dengan alam jin, ini kan prinsip-prinsip syariat yang mengatur manusia ini ada yang memang tidak selamanya bisa berjalan beriringan. Saya pernah ditanya bagaimana hukum seseorang menikah dengan jin, ya tidak bisa dibahas karena memang saksinya juga tidak bisa melihat, maka saksinya juga harus jin yang mengakui jin, yang nyatat jin ya, karena yang kita hitung itu adalah hukum yang berlaku kepada manusia. Baik, berikut pertanyaan lewat share kertas yang datang dari saudara Rizky. Mana Rizky? Ada orangnya? Tidak ada. Pramesta Aji? Oh sudah, ini kemarin sudah. Muhammad Ilham Rifaldi. Oh ya, ini di depan, Ya, di depan Mas Ilham ya. Dari Muhammad Ilham Rifaldi di Perumpuri Bunga Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Kiai, bagaimana jika seseorang atau teman dekat kita berbeda pendapat dengan kita, misalnya berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat tarawih dan kunut, dan bagaimana cara menyikapinya? Iya. Jadi di dalam Islam itu diajarkan begini. Nata'awan fi mattafaqna wa natasamah fi mahtalafna. Kita saling tolong menolong, saling menguatkan pada sesuatu hal di mana kita bersepakat. Tetapi kita saling toleransi pada hal di mana kita tidak bersepakat. Jadi boleh tidak bersepakat pada satu persoalan, tetapi kemudian yang dianjurkan adalah bertoleransi. Lana a'maluna walakum a'malukum, kalau dalam internal umat Islam. Jadi bagimu amalmu dan bagiku amalku. Kalau dengan eksternal umat Islam artinya dengan umat lain, lakum dinukum waliyadin. Ya, itu kalau memang kita tidak menemukan kesepakatan.
Nah, kalau terkait dengan jumlah rakaat sholat tarawih misalkan, maka di sini kalau memang kita sepakat ya kita bisa sholat bersama-sama. Kalau kita tidak sepakat, bagaimana? Bisa sholat bersama-sama, artinya yang sholatnya lebih sedikit bisa ikut yang jumlah rakaatnya lebih banyak, kemudian setelah itu dia berhenti, yang lebih banyak melanjutkan, atau dibalik, yang lebih banyak bisa ikut yang lebih sedikit, setelah yang lebih sedikit rakaatnya berhenti bisa melanjutkan sendiri, silahkan. Yang tidak bisa ikut yang ruwet itu kalau 2 dengan 4 ya. Ini kan ruwet ya. Ya, misalkan imamnya 2 rakaat, makmumnya 4. Nah, kalau boleh seperti itu, setelah salam makmumnya melanjutkan. Tapi kalau makmumnya 4, imamnya 2, mosok salam duluan atau menunggu gitu ya. Walaupun itu masih secara teknis memungkinkan, tapi kan ruwet karena adamul muwafaqah, tidak adanya kecocokan. Jadi disebut dengan adabul muwafaqah, wujudul muwafaqah. Jadi perhubungan itu bisa terjadi kalau ada kesepakatan. Jadi al-murafaqah itu harus dengan wujudul muwafaqah, adanya kesamaan. Jadi kita sama-sama bisa berjamaah di Masjid Jami' Baitul Amin untuk sholat tarawih. Kalau sama, imamnya 23 rakaat, makmumnya 23 rakaat, 2 rakaat 1 salam, kemudian witirnya 21, maka ini akan terjadi persamaan, makmumnya berjamaahnya indah. Kalau tidak ada muwafaqah, murafaqahnya itu terganggu. Jadi kalau memang tidak bisa dipaksakan di satu masjid, kalau mau bergantian ya silakan di masjid yang berbeda. Nah, tentang bagaimana kemarin sudah saya sampaikan hadisnya ya tentang sholat tarawih itu. Jadi jumlah rakaatnya memang tidak ditetapkan secara paten. Rasulullah itu sholat diikuti jamaah dan sedikit kemudian melanjutkan di rumah sampai 3 malam tidak keluar lagi karena dikhawatirkan akan diwajibkan, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Baik, masalahnya kan gini, Mas Anu ini kan diserang ya, itu bid'ah, itu dakwah, itu haram, itu masalahnya gitu. Oh iya. Nah, baik, nanti kita jelaskan. Tunggu sebentar Mas ya. Ya, asal udah ngotot tidak apa-apa. Nanti kalau ngotot pakai otot juga. Ya, terima kasih. Monggo silakan kita dengarkan dulu bersama-sama berikut ini. Jadi begini, pada masa Rasulullah jelas tidak ada hitungan-hitungan rakaat pasti. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Ramadan wa shalla wara'ahu nasun, itu diikuti sampai banyak. Kemudian Rasulullah sudah tidak melanjutkan lagi dan akhirnya sholat malam itu menjadi sendiri-sendiri. Ada sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ini yang kemudian dipahami dan menjadi satu problem di dalam menganggap bahwa tidak boleh lebih dari itu. Pertanyaan pertama yang ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah itu, bagaimana sholat Rasulullah? Sayyidah Aisyah menjawab, jangan ditanya tentang panjang dan baiknya, sholat Rasulullah yang begitu baiknya. Maka kemudian setelah ditanya jumlah konkret rakaatnya, tapi yang perlu dipahami, yang Sayyidah Aisyah itu menyampaikan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzidu ala 11 rakaatan fi Ramadan wa la fi ghairihi. Rasulullah itu tidak pernah melebihi 11 rakaat di Ramadan dan di selain Ramadan. Itu yang dimaksudkan oleh Sayyidah Aisyah setelah menggambarkan tentang panjangnya dan bagusnya sholat Rasulullah. Bayangkan sholat Rasulullah itu di rakaat pertama sebagaimana yang dipotret oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, itu membaca Rasulullah surat Al-Baqarah. Ketika sudah sampai 100 ayat, sempat berpikir Hudzaifah ibnul Yaman, la'allahu yaqifu fil mi'ah, barangkali Rasulullah akan berhenti setelah dapat 100 ayat. Ternyata famado, lanjut sampai selesai surat Al-Baqarah. Setelah selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah langsung masuk lagi kepada surat Ali Imran. Dianggap selesai surat Ali Imran akan ruku, ternyata lanjut sampai surat An-Nisa. Jadi 1 rakaat Rasulullah salat malam pada waktu itu yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu 5 juz yang dibaca. 5 juz. Kemudian Sayyidah Aisyah itu menceritakan kalau Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat Ramadan dan bukan Ramadan. Maka Al-Imam Al-Qustolani di dalam Irsyadus Syari yang mengomentari Sahih Bukhari, tatkala menjelaskan hadis ini dibawa ke witir.
Sehingga witir itu maksimal 11. Kenapa? Karena ada kata fi Ramadan wala fi ghairihi. Jadi Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Nah, qiyamul lail tarawih kan tidak ada di luar Ramadan. Tidak ada. Tapi yang harus dipahami, kalau 11 rakaat Rasulullah itu, satu rakaatnya 5 juz. Jangan sekarang diambil pada hitungan angka rakaat minimalnya, tapi dikonversinya kepada qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad itu kan. Ini kan bahasa sekarang kan tidak apple to apple gitu ya. Perbandingannya kalau mau niru Rasulullah seperti apa gitu. Makanya kalau kadang-kadang ada orang, kami ingin berjamaah sholat qiyamul lail seperti Rasulullah, tawarkan saja, mau ndak kalau seperti Rasulullah satu rakaat 5 juz. Akhirnya jamaahnya akan bilang, ya mirip-mirip Rasulullah saja. Walaupun miripnya itu bukan mirip dekat, tapi miripnya menjadi mirip jauh gitu akhirnya. Nah, disitulah kemudian sholat malam itu sendiri-sendiri. Maka pada waktu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn Khattab menjadi khalifah, beliau berpikir bagaimana seandainya orang yang sholat di masjid itu disatukan di belakang seorang imam yang bagus bacaannya. Ditunjuklah sahabat Ubay bin Ka'ab, maka ditetapkanlah jumlah rakaatnya berapa? 20 rakaat dengan 10 kali salam. Setiap 4 rakaat ada 1 kali istirahatan, sehingga karena ada 5 kali tarwihat disebut dengan sholat taraweh. Seperti itu. Dan ini yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, diamini oleh seluruh sahabat, dilanjutkan sampai sekarang di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin mendekati sunnah, apakah kita menganggap Sayyidina Umar itu tidak paham sunnah? Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu lebih paham daripada kita tentang Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan itu lebih ngerti daripada kita tentang Rasulullah. Makanya kalau ingin kembali kepada hadis, jangan dibaca hadis dengan terjemahnya, tapi harus menggunakan perangkat yang disebut dengan ilmu hadis. Jadi sekarang orang ini susah, dia bahasa Arabnya tidak cukup syarat, ilmu hadisnya tidak tahu, karena baca hadis yang sudah diterjemahkan langsung dijadikan sebagai dasar hukum. Ini yang payah. Jadi begitu ketemu, maka Rasulullah yuzidu ala ihda asrata rakaatan, Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat, merasa dirinya sudah paling mengerti tentang Rasulullah, paling mengamalkan sunnah, sampai seakan-akan Sayyidina Umar kalah dengan dia dalam pemahamannya kepada sunnah. Jadi apa yang diterapkan oleh Sayyidina Umar itu adalah pemahaman beliau terhadap sunnah, dan itu diamini oleh seluruh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang protes. Jadi memahami membaca hadis, silakan kalau memang mau baca-baca hadis yang ada terjemahannya daripada tidak sama sekali. Ada beberapa hal yang mungkin bisa diambil, tapi jangan langsung dijadikan dasar istimbat. Jangan langsung kita larikan hukum ke situ. Sama dengan semangat di bulan Ramadan kembali ke Al-Quran, kok kemudian baca Al-Quran langsung dijadikan sumber hukum. Karena kita tidak tahu kapan ayat itu turun, di mana turunnya, karakternya seperti apa, lafadznya am apa khos, lafadznya mujmal apa mufassal, lafadznya mubham apa mufassar, di situ ayatnya terkategori ayat yang nasih apa yang mansuh, atau memang tidak terkena persoalan itu. Kemudian bagaimana para mufassir menafsirkan dan bagaimana kecenderungannya serta metodologinya. Jadi ini perlu perangkat yang namanya ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir. Bukan hanya ketemu Al-Quran kemudian dipahami, dijadikan dasar istimbat. Kacau beragama kalau seperti itu. Kalau bahasa Arabnya saja tidak jelas, apalagi baca Qurannya juga nggak bisa dipahami dengan baik. Kalah dengan anak-anak kecil yang tadi baca sebelum kita mulai itu, bacanya aja belepotan, kemudian bahasa Arabnya tidak jelas, disuruh nasrib saja kocar kacir, kok kemudian mau berani-beraninya kemudian langsung seakan-akan menggali dasar dari Al-Quran. Ini kan apa ya Kiai? Istilahnya tak ketemu bilang kan. Jahil murakkab. Iya, jadi ini bisa sesat menyesatkan. Tidak sesekedar itu kemudian. Makanya kalau mau baca hadis silakan baca, tapi dekati dengan perangkat yang namanya ilmu hadis. Jadi janda yang udah beda sekolahan aja ben saroban gitu. Baik. Saya kira sudah jelas nggih. Nggih. Tapi kalau mau debat enggak usah debat ya. Lebih baik ngalah saja, sing waras ngalah. Iya. Ya, nanti malah bentrok tukaran ya. Iya. Monggo silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari Perum Taman Gading. Iya. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya kita membawa HP ke dalam kamar mandi? Iya. Di mana HP itu ada aplikasi Al-Quran. Sebagaimana kita tahu Al-Quran tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP yang ada aplikasi Al-Quran tidak tergolong mushaf.
Ya, yang mushaf itu adalah ma kutiba fihi Qur'anun baina safhataini atau baina daffataini. Sesuatu yang di dalamnya Al-Qur'an itu ditulis di antara dua lembar itu. Jadi ada lembaran, ada dua wajah itu, dua kaca. Apa ya? Dua halaman lah. Dua kaca candeng maksudnya dua kaca. Gitu kaca. Ya, dua kaca ini sekaca, dua kaca, tiga kaca gitu kan kayak Al-Qur'an itu. Nah, itu sebetulnya yang disebut dengan mushaf. Adapun aplikasi Al-Qur'an yang bisa dibaca di HP itu tidak termasuk mushaf karena di situ memang tidak ada dat tulisannya, di situ hanya sama dengan sorot daripada sinar yang ditampilkan di sini. Jadi datnya dicari tidak ada, apalagi ketika juga tidak dibuka, malah kan tidak ada. Jadi sama dengan pertanyaannya bagaimana hukum memegang HP yang kemudian menampilkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi di situ tidak ada fisiknya, tidak ada zatnya, di situ hanya kaca. Mohon maaf, sama dengan ketika kita, walaupun ini tidak boleh disalahgunakan ya, melihat seorang perempuan telanjang. Yang haram itu kan kalau melihat fisik. Kalau ada seorang perempuan telanjang di sini, kemudian dia terpantul di air di bawahnya, yang kita lihat itu airnya, bukan orangnya, tapi memantul. Itu sebetulnya secara hukum tidak apa-apa. Beda kalau persoalan bernafsu, itu nanti persoalan lain ya. Kenapa? Karena kalau kita datangi air itu kemudian kita demik, ya nggak ada apa-apanya. Dia hanya menampilkan itu. Sama dengan kemudian ada seorang perempuan telanjang berdiri kemudian terpantul di kaca. Yang kita lihat bukan fisiknya, tapi yang kita lihat adalah kacanya, seperti itu. Jadi ini kalau kita berbicara tulisan Al-Qur'an yang ada di syashah, yang ada di layar, yang ada di screen ya, maka itu sebetulnya bukanlah mushaf karena tidak ada zat, tidak ada barang di situ. Sehingga HP yang memang seperti itu tidak masalah untuk kemudian dibawa ke kamar mandi. Ya, dibawa ke kamar mandi, termasuk ketika kita tidak dalam keadaan suci kemudian menyentuh juga tidak apa-apa karena itu tidak tergolong mushaf. Saya kira itu. Kalau gitu di sini kan juga ada aplikasi. Betul. Nudis. Ya. Gimana nontonnya, boleh nggak? Apa Kiai? Ada aplikasi Nudis. Nurdis. Apa Nurdis? Nudis. Belum paham sekarang. Besok aja. Baik, saya kira sudah cukup Kiai. Ini waktu sudah kurang dikit, maka tolong dianukan lagi yang tadi itu. Tingkatan ibadah puasa. Oke. Jadi inti dari apa yang kami sampaikan tadi, bahwa puasa itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah puasa umum, shaumul umum, yaitu puasanya orang kebanyakan yang berpuasa hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri atau tidak melakukan hal yang membatalkan. Ini puasa kebanyakan yang sebetulnya kurang dari sisi manfaat dan faidah serta fadilah, tetapi sudah menggugurkan kewajiban. Yang kedua adalah shaumul khusus, tidak sekedar yang pertama tadi, tapi mencegah seluruh anggota tubuh kita dari dosa, kemaksiatan, dan pelanggaran. Ini lebih tinggi lagi, dan ini yang memberikan manfaat dalam perubahan karakter kita ke arah yang lebih baik, menuju hamba-hamba yang muttaqin. Dan yang ketiga, memuasai hati untuk sedikit pun tidak berpaling dari Allah, dan ini hanya kalangan-kalangan tertentu yang bisa kita ikhtiarkan. Ayo dari puasa umum kita tingkatkan menjadi puasa khusus, sehingga puasa memberikan nilai pembentukan karakter kita, kepribadian kita, akhlak kita lebih baik daripada sebelumnya. Baik, saya kira begitu sudah cukup para panjenengan semuanya. Insya Allah kita besok sore bakal ketemu lagi dengan beliau. Yang punya pertanyaan silakan disimpan dulu, insya Allah besok ketemu lagi, insya Allah. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa Dialog Ramadan pada sore hari ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Anda dapat menyimak tayangan ulang ini melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Irfantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, selamat berbuka puasa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.